Kemudian kita mau menjelaskan, mau edukasi lebah ini, itu kan harus bawa orang nih. Ayo kita ke sana, itu kan lumayan ekstra. Pertama jaraknya jauh, medannya lumayan sulit, kemudian secara biaya juga nggak sedikit. Misalnya kita ke kebun gitu kan, harus bawa ekstra lah itu di situ. Nah ini kan kadang-kadang orang berat. Kemudian saya ngambil waktu itu di peternakan jenisnya Mellifera sama Serrana, Apis mellifera sama Apis serrana. Jadi Apis mellifera sama Serrana itu termasuk jenis lebah yang dia butuh nektar yang banyak. Jadi kita butuh area yang lebih luas lah. Kalau di rumahan itu apa, nektar? Iya, saripati bunga. Oh, saripati itu istilahnya nektar ya? Iya, Saripati bunga. saripati bunga. Jadi saripati bunga yang banyak, artinya kan tanamannya butuh banyak. Artinya luas arealnya juga butuh banyak. Nah dari situlah kemudian saya ketemu dengan yang jenis Trigona ini. Trigona ini stingless ya, jadi jenis lebah yang tidak bersengat. Kemudian saya sebenarnya mulainya sebenarnya dari kampung, dari rumah sana. Saya bilang di rumah saya mulai budidayaan, kemudian di sana ternyata bisa ngasilin bisa panen gitu setiap 3 bulan sekali saya dapat 1 botol dari beberapa sarang ya, 2 sarang waktu itu saya coba di situ. Ini ternyata bisa gitu kan. Sebelumnya itu cuma di kayu, di batang-batang, di tanah itu yang nggak diperhatiin sama orang itu. Dianggapnya ya mungkin semut atau kayak di atap liar gitu gitu. ya. Jadi di atap rumah gitu kan. Kalau di atap atau rumah itu biasanya malah itu yang nyengat. ada sengatnya, cuma memang sengat itu biasa digunakan untuk api terapi sengat lebah. Jadi itu biasanya jenisnya jenis Apis Apis serrana. Ya, jadi jenis serrana ini biasa digunakan untuk api terapi sengat lebah. Jadi kalau itu ngambilnya sebenarnya ilmunya dari akupuntur. Jadi titik akupuntur itu kemudian dikasih sengat itu. Nah, sengat itu sebenarnya ngeluarin racun. Nah, racunnya itu ternyata dengan dosis tertentu dari cuma sengat yang sedikit itu dia bisa diobat. Gitu. Oke, baik. Kalau jenis koloninya ini bagaimana memindahkan dari hutan, dari tempat yang liar ke tempat tertentu? Jadi kita kan pertama gini, sebelumnya kita coba ya. Trigona ini yang familiar ya, maksudnya familiar yang paling banyak di hutan kita itu, di alam kita itu ada jenisnya Lepisep, ada Itama, ada Thoracea. Itu yang jenis-jenis familiar. Kalau yang di tanah itu Albiroi. Itu jenis lebah-lebah yang Trigona. Nah, dari macam-macam ini yang agak langka, Thoracea agak langka, tapi dia salah satu penghasil propolis. Kemudian Itama ini jenis yang ngasih madunya lumayan banyak dibandingkan yang lain. Kemudian yang jenis ini Lepisep. Lepisep ini lebahnya yang kayak tadi ya, kecil gitu. Nanti kita bisa ambil lah. Jadi kalau kita ambil itu dia agak nyerang dikit lah, agak dikit, tapi dia nggak nyengat, nggak ada sengatnya di situ. Nah ini kalau di daerah perkotaan seperti ini, daerah urban, yang penting di situ ada nektar walaupun nggak terlalu banyak, kemudian ada pohon berkayu yang dia ngeluarin getah, kayak misalnya kemarin di sini masih ada pohon ini, mangga ya, ada jamu Jamaika ini di depan itu. Dia masih bisa bertahan hidup dia di situ. Jadi dia ngambil kulitnya itu yang kayak getahnya itu kan sebagai bahan untuk propolis, untuk bertahan hidup di dalamnya itu. Kemudian nektarnya dia untuk makan. Gitu. Biasanya gitu. Baik, lalu kalau sudah bisa koloninya dimasukkan, bagaimana biar bisa masing-masing bagian itu bisa? Jadi kita kalau ngambil ini, kalau ini yang jenis ini seringkali di bambu. Jadi kalau kita misalnya bambu-bambu yang sudah tua, daerah-daerah yang agak lembab sedikit itu, sebenarnya ada tandanya ya, pintu keluar masuknya di situ gitu ya. Kemudian biasanya kita belah dulu, koloninya besar kecil. Kalau koloninya ini cukup, kita ambil, kita pisahin langsung, diambil semuanya. Karena ini kan nggak bersengat ya, kita nggak terlalu berbahaya lah.
kita pindahin ke kotak yang sudah kita sediakan. Oke. Kotak-kotak ini biasanya kita bagi dua. Satu biasanya untuk telur, bagian telur, sama lebahnya biasanya ngatur lebahnya sendiri. Oh. Ada bagian untuk madu gitu. Lah, kalau sudah seperti ini ya, jadi nanti bagaimana sarang yang mau kita panen itu? Apakah dia sudah ada waktunya, durasinya berapa lama biar panen? Jadi nanti kan di dalam sarang itu kelihatan jumlah telurnya banyak apa sedikit, kemudian jumlah tempat sarang madunya itu sudah banyak belum. Jadi kalau sarang madunya sudah cukup, nah kita bisa panen. Cukupnya ini kira-kira jumlahnya kalau mungkin kita habis ambil sarang lah ya, kita ambil sarang atau ini sudah kita lihatin lah. Jadi kalau sarangnya itu jumlah telurnya banyak, kemudian madunya banyak, nah kita bisa panen itu. Oke. Baik pemirsa, ya buat teman-teman mungkin terlalu lama penjelasan, kita agak ada selingan sedikit Mas Wahyu ya, kita lihat aja, nanti siap. kita lebih panjang lagi penjelasannya. Monggo. Ini biasanya keluar dari sarang-sarang ini, mereka belajar terbang. Iya, Ini iya. penetasan dari telur-telur. Ini sengaja memang kita buat agak sedikit lebih lembab karena memang kita sesuaikan dengan media mereka lah, kebiasaan mereka di lapangan seperti apa gitu. Jadi ini dilem. Ini sebenarnya propolis alami di sini. Kalau awalnya kita lem memang, tapi selanjutnya mereka nempelin propolis di sekitaran sini. Oh itu propolis. Iya, propolis. Ya tadi yang kita butuhkan yaitu getah dari pohon tadi Oh supaya itu yang dijual propolis itu ini ya? ya propolisnya itu ini nih. Ya dari Kan ada tuh yang ini propolis gitu kan? betul. Ini kalau kita punya teknologi lanjutannya, ini bisa diambil untuk sebagai bahan propolis. Ini bentuk yang hitam-hitam ini. Ini kebetulan ini yang warnanya putih tuh, warnanya putih di dalam ini, itu nggak ada madunya, tetapi di situ ini serbuk pollen. Nah ini kalau ini madunya nih, jumlahnya sangat-sangat sedikit nih. Nah yang warnanya putih, nah yang putih ini pollen. Nah kulit luarnya ini bahan untuk propolis. Jadi ketika diekstraksi inilah untuk propolis. Makanya madu ini sebenarnya lebih utama diambil sebagai propolisnya. Itu dia tidak diambil madunya karena jumlah madunya itu jumlahnya sedikit. Beda dengan kalau kita lebah-lebah mellifera sama dorsata. Kalau mellifera sama dorsata banyak banget di situ madunya. Propolis sama pollennya dia sedikit. Nah ini kan kandungan pollen. Ini kita bisa cicipin nih. Berapa rasanya itu? Rasanya agak asam sedikit. Asam ya? Boleh. Berapa lama ini bisa panennya nanti? Ini saya kemarin kan kita habis panen. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Ini karena musim penghujan seperti ini. Kayak semut ya? Iya kayak semut. Musim penghujan ini lebah-lebah itu banyak dalam sarang. Jadi madu-madu yang kemarin sudah terkumpul itu banyak dimakan sama mereka karena untuk bertahan hidup. Jadi ketika curah hujan tinggi atau sering hujan itu lebah ya banyak di sarang. Kalau kemarau dia malah banyak kemarau atau sudah ini dia nanti akan banyak keluar lagi. Tapi ada yang manisnya nggak? Boleh kalau coba. Ini pollen nih. Pollen itu kandungannya proteinnya tinggi. Itu pollen. Ini sebenarnya saya di kala kecil sangat paham begini Mas. Ketika lagi angon sapi. Oh iya betul. Di hutan. Jadi sedikit banyak ngenalin tapi tidak secara teknologi yang Mas Wahyu kembangkan seperti ini. Nah, ini madunya nih. Gitu. Nah, ini kita sebenarnya bisa kita ambil nih. Diminum aja langsung nggak apa-apa. Enak banget. Ini baru maknyus. Ada lagi nggak Mas? Ada. Ini bisa diambil maaf. Mari coba. Ya bisa. Ini ya? Tahu. Iya. Guys, Langsung dari sarangnya. Oke. Mantap kan? Oh Hayu. Jadi biasanya satu tempat ini bisa berapa mililiter yang bisa didapatkan segini? Per 3 bulan sekitar 50-an. 50 mililiter. Satu sarang ya. Satu sarang. Jadi kalau untuk menghasilkan 1 liter itu kan butuh lumayan banyak sarang. Iya. Coba Man. Nih, kalau mau nyoba lagi.
Ini ya alhamdulillah ini udah ada yang isinya ini termasuknya. Nih, saya mau coba. Nah, biar ini Nih, mau Mas. Nyoba, Mas. Nah, Asli madu. kita bisa coba cek yang lain. Ini guys, jadi hasil beternak lebah madu jenis apa Mas Wahyu? Trigona. Mas Wahyu ini menghasilkan Ini bisa dimakan nggak ya? seperti ini. Bisa dimakan. Itu propolis itu. Enggak, yang ini Mudah-mudahan coklatnya, para coklatnya. pemirsa semuanya propolis. ini akan bisa ini. meniru, mencontoh apa yang sudah dilakukan Jadi kayak Mas permen Wahyu. gitu ya, Mas? Betul. Ya ini guys, ini bisa dimakan kayak permen di mut gitu. Manis, manis. Ini sehat banget. Mas Wahyu, ini khasiatnya apa Mas? Kalau propolis itu antibiotik alami. Propolis itu antibiotik alami. Jadi kalau imunitas kita lagi turun, konsumsinya ya propolis misalnya 2 sampai 5 tetes. Itu sangat bagus. Nah, ini yang saya jelaskan tadi telur. Oh ya, ini jenis bertelur Pak. Nah, dia untuk memperbesar koloni itu salah satunya mereka bertelur ini. Jadi ratunya nanti kita lihat ratunya. Ratunya biasanya pagi hari dia keluar telur-telur. Kalau udah agak siang mereka sembunyi. Nanti kita coba lihat sebelah ratunya. Wah, Itu tuh ratu itu. Nih. Apa yang membedakan ratu dengan prajuritnya Mas? Kalau ratu itu ukurannya lebih besar. Nah, itu tuh, maaf, tuh kelihatan tuh lagi jalan. Oke. Ukurannya besar. Satu koloni satu ratu gitu ya. Satu koloni satu ratu. Dan itu satu koloni satu kotak. Satu koloni satu kotak. Jadi ini kita bisain satu kotak ini kalau dia ada 2 ratu biasanya berantem. Sampai salah satunya mati ya, atau salah satunya pergi. Gitu. Makanya kalau ada calon ratu baru kita bisa pisahkan. Nanti bisa jadi satu koloni baru lagi, kita bisa biarkan jadi kotak berikutnya. Nah ini ngebuat ini beda kotak ya. Beda kotak sama yang Jadi tadi. ini yang apa nama istilahnya? Untuk pembiakan. Pembiakan. Sebenarnya setiap kotak itu sudah ada pembiakannya, ada telurnya. Cuma yang tadi itu banyak madunya, yang ini banyak untuk Jadi telurnya. nanti ini jadi dibuat aja satu kotak begini untuk dibiarkan. Nanti mereka nyarang sendiri, buat madu sendiri di kotak ini atau khusus kotak khusus. Jadi gini, nanti yang calon ratu tadi kan ada ratu. Nanti dia akan ngeluarin apa namanya telur, akan bertelur yang ukurannya besar, itu calon ratu. Nah, calon ratu ini kita pisahin. Kalau koloni ini besar, kalau koloninya kecil ya nggak bisa kita pisahin karena kan dia biar lebih besar dulu. Jadi dari sini buat kotak pengembang Baru, biakan. Habis itu mereka menghasilkan madu di kotak yang sama atau berbeda kotak. Jadi setiap kotak kan bisa menghasilkan madu. Jadi ketika ada di situ ada calon ratu baru, calon ratu ini kita pisahin ke kotak yang baru. Jadi nanti ketika dipisahin ke kotak yang baru, sebagian lebah-lebah pekerja ini sama lebah-lebah prajurit, lebah penjaga dia akan ikut di situ. Jadi akan jadi koloni baru Bedanya gitu. apa, Mas? Yang mana yang lebah bekerja, yang mana yang prajurit, yang mana yang penjaga gitu. Nah, bentuknya sebenarnya. Bentuknya ya? Iya, cuma karena ini bentuknya kecil-kecil banget, emang kan kita susah banget bedain. Tadi kalau ukuran ratu kan udah kelihatan jelas. Lebih besar. Nah, ini biasanya yang lebah pekerja udah pada keluar. Ini lebah-lebah menjaga. Lebah-lebah menjaga. Mereka keluar gimana kalau ditaruh? Oh, lewat ini ada lubang lubang. ya. Kita sediakan satu lubang. Jadi ada lubang, guys. Kita sediakan lubang ini untuk keluar masuknya. Setiap kotak ya. Jadi mereka keluar ya. Betul. Oke. Oke Mas, untuk yang ini. Siap. Baik. Ada berapa sarang yang Mas Wahyu sediakan sekarang ini? Kalau kita cuma nyediain sekitar di daerah sini ya. Yang Di sini, sekarang yang punya. yang di sini ini ada sekitar
45-an. 45 dan itu terisi semua. Ada yang sudah terisi, ada yang kita kembangin juga, yang baru-baru. Kita coba lihat yang sarangnya panjang. Nah ini baru kita biarkan ini. Oke. Ini ada yang Baru ini termasuk bagus. Salah satu ciri bagusnya telurnya banyak. Jadi kalau telurnya banyak nanti dia akan berkembang biak banyak. hari ini mau manen nggak Mas? Hari ini Biar kita tahu proses pemanenannya, terus proses penyaringannya gitu. Ini apanya nih? Yang nempel di ini. yang nempel ini kemarin kita lem. Ini nih, yang coklat ini. Oh yang coklat itu propolis tadi. Propolis tadi. Ah, ah. Jadi untuk nempatin sarang baru dia biasanya seperti ini dulu, baru nanti di ini kan, nanti dibuat sarang sama dia. Kita lihat. Tapi nanti di ini lagi ya, direkatkan lagi. Iya, ya? direkatin lagi. Dan mereka tahu gitu, ini Iya. sarang mereka gitu, masuk sendiri mereka. Masuk sendiri, mereka nggak akan pisah-pisah. Jadi satu koloni ini akan kembali ke tempat semula. Nih, ini telur. iya telur. Ini kan belum lama kita pisahin ke sini. Ada cara memisahkan sendiri bahwa mengarahkan untuk memisahkan. Iya, tadi kalau ada calon ratu baru, kemudian koloninya udah besar, udah kuat. Nah, calon ratu baru itu dipisahin ke dalam kotak yang baru. Oh, Ya, ketika dia sudah dipisahkan di kotak yang baru, kemudian nanti kan lebah pekerja, lebah penjaga dan seterusnya pada ikut sebagian. Kemudian ratu akan bertelur. Nah, ketika ratu bertelur itu, kalau telurnya banyak kayak gini, ini termasuk yang kuat. Oke. Jadi nanti dia akan berkembang biak nih, ininya koloninya. Terus jenis kayunya ini apa Mas? Kalau Ada kayu khusus nggak? nggak ada khusus. Nggak ada khusus ya? Kayu-kayu biasa. Kayu biasa bisa Tapi dibuat dua begini ya, kotak. Dua kotak ini ya. biasanya gitu. Apa fungsinya pemisahan ini? Sebenarnya kalau kita dari awal ya gitu, kita pisahin supaya ada pemisahan di madunya. Cuma kadang-kadang ya itu, kadang-kadang nyampur, tapi ada beberapa yang memang misah dia. Baik Mas, kita coba proses lihat. berikutnya. Setelah ini cukup ya penjelasan ini bagaimana ketika proses ketika sudah banyak dipanen ya. Memanennya itu Kalau ini pemanennya sebenarnya ini sederhana sih prosesnya. karena mudah-mudahan pemirsa akan bisa mengikuti bagaimana Kita cari. Ini salah satu musuh alaminya, semut ya. semut. Semut bagian dari musuh alami dari pengembang biak. Iya. ini ya. Apa nanti cara membuat bagaimana hama semut ini biar Saya biasanya Diapakan? ini saya kasih itu aja, kapur ajaib itu. Tapi di luarnya, Iya. jangan sampai kena di dalam, karena kan dia sama-sama serangga, kemungkinan mati. oke. Ini musuh alami semut, dan ini kan madunya lumayan ini. Nanti Iya, kita coba ambil lah sedikit di sini madunya. Jadi ini juga boleh jadi ada gula, ada semut. Ada manis, semut datang ya. Iya, artinya ini juga mitos bahwasanya madu itu tidak dikeruputin semut. Oh. Kenapa begitu? Karena kan ada mitos di masyarakat itu kalau madu nggak disukai sama semut. Padahal semut itu salah satu musuh alami. Dia akan ngambilin cairan madu ketika ini lengah. Lebah-lebah itu lengah. Jadi Soalnya sekarang mitosnya Kalau disemutin mau itu tahu berarti campur madu palsu. asli katanya, madu palsu atau asli, lihat disemutin nggak? Kalau disemutin nggak asli katanya, itu Iya. gula katanya. Jadi gini. Jadi hampir semua yang manis itu gula. Ya kan? Misalnya kita makan tadi kayak kita makan kurma. Kurma itu kan bukan ditambahkan gula, tapi memang manis alami kurma itulah seperti itu. Kemudian rambutan yang familiar. Rambutan itu manisnya manis alami. Jadi manis yang alami yang dari nektar tadi itu juga akan disukai sama semut. Sama dengan ketika lebah ini ngambil saripati bunga di alam, kemudian dia dikumpulin di sini, semut dengan gampangnya dia bisa ngambilin juga gitu. Akan ngambilin juga dia ke dalam sarang. Artinya madu yang sudah dihasilkan itu pun akan tetap disukai sama semut. Gitu. Karena itu sama-sama sebenarnya gula, cuma bedanya gula yang dihasilkan dari alam itu jenis gula sederhana juga. Fruktosa yang bisa langsung jadi energi, manis kita rasain kayak gitu. Jadi itu juga akan disukai. So mungkin kalau kita mau ambil pakai wadah kecil aja sama penyaringan ya. Kita mau ngambil
panen ya. Iya, panen dari Panen Mana ya? dari trigona ini. ini jenisnya trigona. Iya, Lebah trigona ya. Lebah trigona. Ya orang umum biasa bilang lanceng, Lanceng ya? lanceng. Yang itu nih ambilin sarung tangan itu plastik. Nah, ini Mas Wahyu proses bagaimana mau memanen jenis tawon atau lebah trigona. Nah ini kita bisa bedain banget ini. Ini telurnya, ini madunya. Madunya. Nah, Madunya yang ini ya. nah, Yang Jadi- telurnya yang ini. tadi biasanya kalau naruh-naruh propolis ini untuk nempelin ini nih. Untuk nempel propolis juga nempel. Enak ya, nggak nyengat ya dia. Enggak nyengat. Bisa buka semuanya lah. Sekarang kan lemnya kan Mas ya. Ya ada lemnya, nanti ada lemnya. Oke, kita Buka, coba. insyaallah. Ini. Baik. Jadi ini sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya sudah kita panen. Tapi ini kita coba lagi panen. Alhamdulillah ini termasuk hasilnya lumayan lah ini. Ini berapa bulan Ini sekitar 2 bulan. standarnya? 3 bulan sih biasanya 3 bulan. Ya? 3 bulan Tapi ini bisa dipanen ya? bisa dipanen. Tapi karena ini kondisinya musim penghujannya lumayan panjang, itu biasanya lebah-lebah ngasilin madunya sedikit. Tadi kalau musim penghujan tinggi itu lebah-lebah banyak di dalam sarang. Dia apa namanya? Dia mengurangi aktivitas di luar. Jadi ketika mengurangi aktivitas di luar, otomatis hasilnya juga akan sedikit. Dan dimakan aja. Iya, dimakan aja. Jadi cadangan makanan yang di sini ya mereka gunakan untuk makan. Oke. Oh, caranya dengan pisau ya. Kita potong aja. Pisaunya untuk membuat apa? Melepas nempelnya itu ya. Kita ambil aja, langsung kita peras aja ini. Ini apa namanya? Kalau hitungannya cukup praktis. Satu kotak ini bisa menghasilkan berapa mililiter? Ini biasanya kalau kita standar pas bagus itu sekitar 50-an. 50 ya. 50-an. Jadi bisa lah ya untuk diminum. Kalau hanya untuk pribadi, untuk keluarga gitu, bisa insya Allah. cukup ya. Cukup. Ini sebenarnya kan saya buat untuk di sini nih termasuk untuk bahan edukasi. Karena kan saya banyak madu dari apis apa namanya dorsata sama mellifera. Kemudian ini bagian daripada lebah. Bahwasanya lebah itu bisa hidup di tengah kita gitu, di lingkungan kita. Ini saya buktikan dan saya juga alhamdulillah bisa panen dari sini. Oke. Baik. Kita lihat bagaimana proses penyaringan sehingga bisa menghasilkan madu dari sarangnya. Nih, lihat. Jadi ini apa namanya madu yang sudah kita bisa panen. Nah ini campurannya nih. Ini yang di polen. Polen itu serbuk sari, dia tinggi propolis, tinggi apa namanya protein. Jadi yang cairan madu itu nutrisi, enzim diastase di situ lengkap. Kemudian yang kulitnya ini seperti kulit yang hitam ini kalau diekstraksi dia bisa menghasilkan propolis. Jadi gitu. Ini kita coba aja ya. Kita peras-peras ini aja. Langsung diperas. Lumayan ya? Ya, ini lumayan ini. Kalau sarang semuanya apa namanya kita ambil itu bisa lah dapat sekitar 1 botol ini. Dari hasil perasan bisa ada manfaatnya nggak, Mas? Hasil perasan. Ininya, Ampasnya ini. ampasnya itu. Nah, ampasnya tadi yang diolah untuk jadi propolis. Jadi kalau ini jumlahnya banyak, kemudian kita punya alat untuk ekstraksi, itu bisa diekstraksi untuk jadi propolis. Terus selama ini yang sudah Mas Wahyu lakukan apa? Kalau selama ini karena ini apa namanya kita nggak terlalu banyak juga yang dari sini, ini kita kumpulin jadiin di sarangnya untuk sarang. jadi lem. Oke. Jadi lem di kelilingnya ini.
selama ini produk Mas Wahyu sudah sampai di mana pasarnya? Pasarnya Ya pembeli. kalau paling jauh itu kita ada kemarin tuh dari ngirim ke Australia ada Oh, dikirim. sampai ke Terus Australia. di Kuala Lumpur lumayan banyak karena di sana ada salah satu produsen herbal yang rutin kita kirim. Nah ini nggak ada madunya ini, Iya. tapi ini pollen yang tadi. Kalau mau coba ini masih, agak Proteinnya rasanya- tinggi itu ya. iya proteinnya tinggi. Dia bentuknya serbuk. Ini beda musim bunga, beda di hasilnya. Kalau penasaran ini. Ini nggak ada madunya, tapi ya itu tadi pollen. Kalau untuk rasa kurang cocok yang pulen. Ya asam kan. Asam. Asam. Tapi mulai proteinnya lebih tinggi ya. Saya biasanya kalau madu ini yang paling cocok memang daerah-daerah yang banyak kayu di situ. Banyak kayu, kemudian banyak nektar. Vegetasi bunganya cukup banyak di situ. Saya biasanya kerjasama dengan beberapa petani, yang mereka yang tinggalnya di kampung. Jadi fokusnya untuk di sini itu yang pertama untuk kebutuhan pribadi, yang keduanya untuk edukasi. Jadi makanya hasil madunya pun nggak akan signifikan ketika kita ngambil dari kampung, karena kalau yang di kampung itu saya dua seperti ini tapi ukuran yang besar ya, set yang sekitar 20 kali 20, tingginya sekitar 15, kemudian dia di batang kayu gitu seperti itu bisa menghasilkan sekitar 1 botol gitu. Jadi satu botol ini mungkin sekitar 300-400an gram gitu. Kalau di sini ini terus terang untuk edukasi, bahan edukasi. Nah ini madunya yang lanceng itu seperti ini madunya. Nah, kita bisa cicip langsung. Oh, ini tadi Yang- alat untuk ini. Ini cobain antara ini sama itu. Apa yang bedakan? Coba boleh. Bedakan yang baru hasil manen dengan yang sudah dipotong ya. Iya, sudah dipotong. Jadi ketika di alam ini seperti ini kan kadar air lumayan tinggi nih. Iya. Nah, Kadar air lumayan tinggi. Artinya, walaupun kita ngambil madu dari alam, karena curah hujan tinggi itu rata-rata kadar air kita tinggi. Jadi Iya. kan kalau orang umum lihat, kok ini madunya encer banget. lancar banget. Ya seperti itulah kadar air alam madu kita, madu hutan tropis itu rata-rata memang encer. Oke, kalau yang sudah dipotong, apa yang Sudah. bisa bedanya? Nggak boleh. Yang ini jenis dari Oh, beda. Itama, Trigona Itama. Trigona Itama. Oh beda sama yang ini ya. Ya beda. Jenisnya ini Lepisep, yang ini Itama. Oke. Itama dia agak lebih kental. Ini agak asam mas. Iya, Beda dengan manis Beda. yang ini. beda. Asam. Asam. Sama-sama dari Kelancengnya juga sama-sama kelanceng. sama-sama kelanceng, sama-sama kelanceng. Dan yang saya rasakan selama ini kelanceng yang ini mas, bukan yang ini. Yang baru beli. Iya. Jadi ketika diperas tadi jadiin satu, kumpulin pollen nyampur di situ, kemudian madunya pasti beda rasanya. Gitu. Jadi ketika proses proses perasnya tadi ya, kalau banyak gitu dikumpulin jadi satu, campurin sama pollen, campurin sama sarangnya itu diperas jadiin satu, beda dengan dipisah-pisahin. Kalau yang dipisahin tuh kerasanya flashnya lebih kerasa. Yang tadi itu kerasanya beda. Terus ini nanti kemasannya berarti nggak dicampur dengan ini ya? Enggak, kita pisah-pisahin biasanya. Lah yang ini, kalau yang ini apa? Kalau itu yang dari dorsata, habis dorsata. Yang dua ini jadi dorsata. Oke. Nah, yang ini yang sama-sama satu jenis lah, jenis-jenis yang trigona. Setelah dipanen begini diapakan mas? Dipanen. Berikutnya kita biasanya kita kumpulin dulu. Kita kumpulin. Jadi kalau panen dari petani itu kita bisa jadi dapat, ada yang dapat 5 liter, ada yang dapat 10 liter gitu dari petani. Kalau saya itu petani yang dari supplier dari Kalianda ada, kemudian dari
Waikanan ada, teman-teman yang di perkebunan yang hutan-hutan itu, kemudian di daerah Jawa juga ada teman-teman. Jadi kalau saya kan di sini kerja sama mereka lah gitu. Oke. Kalau proses selanjutnya dari sini ketika kita sudah kumpulin kita packaging. Oke. Dan ini bisa model packaging yang bisa kita bisa realkan? lihat ya, packagingnya. Mas Wahyu dari hasil ternak madunya itu bisa memiliki rumah, mobil, dan ini lihat kita bisa lihat. Maka pemirsa, jika ingin mengikuti jejak Mas Wahyu, bisa kita contoh, kita bisa menonton video kita sampai akhir. Mudah-mudahan para penonton juga bisa mengikuti jejak Mas Wahyu, bisa berwirausaha di rumah, di perkampungan, di mana. Ini bisa lihat hasilnya, bisa kelihatan.